Terpujilah namamu Tuhan. You are in our life forever and ever. Engkau tetap ada dalam You hidup are kami mine kapanpun, not forever and dimanapun. ever. Engkau tetap tinggal di dalam From kami beginning dimanapun to the dan end, you kapanpun. are God. Yes. From everlasting to everlasting, we Sampai worship you. selama-lamanya kami For terus you are God. menyembah. Karena Engkau Allah. God of Abraham, God of Isaac, and Allah God of Abraham, Jacob. Ishak dan We Yakub. worship you. Kami terus We worship berdoa. you. Kami We menyembah bless your Engkau. name. We Terpujilah namamu. exalt your holy Kami name. tinggikan namamu. Receive all our worship. Terima segala hormat Receive all kami. our praise. Terima Receive all terima segala pujian adoration. kami. You can never share your glory with anyone. Kau tidak pernah membagi Lord kemuliaan Jesus Tuhan yang Christ, lain. you died on the cross of Calvary. On the third day you resurrected Tuhan from Yesus the kau dead. mati di atas kayu salib itu dan bangkit pada hari yang ketiga. Saat ini kau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapa kami terus yang menginginkan Engkau, pribadi yang itu. Terimalah segala hormat In kami. the name of the Lord. Yes. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lord, we declare and we declare. Bapa kami berdoa dan We are not menyatakan, here to speak our word. jangan biarkan hambamu berbicara dari kuat gagahnya sendiri. Berbicaralah Bapa melalui hambamu ini. You are undiluted word. Firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa. We will not remove. Dia tidak akan menambahkan maupun menguranginya Tuhan. Fill us with your power. Penuhi hamba-Mu dengan Fill us with your urapan-Mu. authority to Penuhi dengan speak. kuasa-Mu untuk Fill berbicara. us with your rema. Ya, penuhi dengan rema-Mu The Tuhan. utterance from the Lord. Lord, fill us with your anointing. Penuhi kami semua juga Let dengan it flow like urapan-Mu never Tuhan. before. Yang jangan yang tidak akan pernah sama seperti sebelumnya Tuhan Yesus. The anointing of the Lord Jesus Christ. Urapan daripada Tuhan kita Yesus. The fresh anointing. Urapan yang baru Let yang it flow sekarang like never before. mengalir seperti yang belum pernah On terjadi this life of sebelumnya. your people. Dalam In kehidupan the jemaat mighty di name tempat of ini Jesus Tuhan. Christ, Son of the living God. Faithful God, we thank you. Allah yang setia terima kasih. Glory be to your name. Terpujilah namamu. In Jesus Christ's mighty name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amen. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. You can sit down. Thank you, Jesus. Hallelujah. Before I proceed, Ya, sebelum saya mulai to the preaching today, di dalam khotbah saya pagi hari ini, I want to thank each and every one of you. saya mau berterima kasih kepada setiap yang ada jemaat yang ada di tempat Mama, ini, Papa, terutama khususnya Bapak Ibu Gembala children, yang sudah memberikan waktu kami untuk membagikan firman Tuhan. that make it Hari possible to ini hear juga this morning. jemaat Tuhan GPKDI Keluarga Allah di tempat ini. You are here for a purpose, Ya, kita semua ada di sini dengan satu tujuan. and that purpose will be fulfilled in your life. Yang tujuan itu akan terpenuhi dalam kehidupan kita In the pada mighty hari name of ini. Jesus, Di dalam nama Tuhan we Yesus. thank Pastor Saleh Abbas Terima kasih and secara his khusus wife buat and family Bapak Gembala Pak Sony Abbas dan bersama dengan Ibu that we are here in the city of Tobelo. bahwa kami ada di kota Dobelo saat ini. GPKDI Keluarga Allah. Ya, Tobelo. tinggal dan membagikan firman di GPKDI Keluarga Allah Dobelo To preach the word of God. untuk memberitakan firman Tuhan. Thank you, sir, Terima kasih Bapak for Gembala bringing dan us here. God bless you. yang sudah mengundang kami di More tempat ini. anointing and more power to you. Yes. Anointing of the Lord Jesus Ya, Christ. urapan dan kuasa yang baru daripada Tuhan kita Yesus Kristus selalu tercurah bagi I kita. want to thank everyone that is supporting him. Dan juga setiap jemaat yang sudah mendukung pelayanan Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Keep it up. God bless you. Terus jangan pernah menyerah, terus berjuang bersama-sama. Hallelujah. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, my name is Tochukwu Diliber, Ya, pada kesempatan ini saya mau perkenalkan nama saya Tochukwu Diliber. prophetessy. Nah, profetisi. Because my name is difficult to pronounce. Nah, saya tahu nama saya itu sulit untuk So disebutkan. I make it short. Jadi saya pendekin. Jadi TC. You can call me Mr. TC. Jadi bisa panggil saya Mr. TC. You can call me prophetessy. Bisa panggil saya profetisi. Because you cannot pronounce it. It's a native name. Ya, saya tahu agak sulit untuk menyebutkan nama saya. That name is very wonderful name. Nama saya itu mengandung arti yang luar biasa. It means praise God. Nah, arti nama saya adalah puji Tuhan. Praise God is my name.
Puji Tuhan adalah nama saya. So I am called to praise God. Jadi saya dipanggil untuk memuji Tuhan. My destiny is to praise God. Kalau destiny itu kayak panggilannya, takdirnya dia itu memang jalannya dia itu memuji Tuhan. My mission on earth is to praise God. Misi saya di dunia ini adalah terus meninggikan memuji Tuhan. That's why my mother and my father gave me that name. Sebab itulah Bapak Ibu saya kasih saya nama itu. Praise God. Untuk memuji Tuhan. And I will continue to praise God Dan saya forever and terus ever. menyembah Tuhan, memuji Tuhan selama-lamanya. Hallelujah. Haleluya. That name, Tochukwu, is a very significant name. Nama Tochukwu ini adalah nama yang sangat signifikan. That praise God. Kata puji Tuhan ini. It means Artinya, whatever I want to do, apapun yang saya mau lakukan, whatever I want to achieve, apapun yang saya mau capai, if I do not dalam hidup praise saya, God on it, kalau saya tidak menyertakan dengan sambil memuji Tuhan itu, I will not get it. saya tidak akan mendapatkan. So when I discover, Kapanpun ketika saya menemukan, so I start praising God. saya menemukan sesuatu yang saya mau capai, saya terus meninggikan nama That's Tuhan, what I memuji Tuhan. called to do. Sebab itulah saya dipanggil untuk saya So when lakukan. you see me dancing, Kalau kau melihat saya menari, it's my name. itu sesuai dengan kitab I Injil. am praising God. Karena saya sedang memuji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So you can call me Papa Puji Tuhan. Iya, kalau yang I will susah ask- mau ingat-ingat DP nama, jadi boleh kalau ketemu di jalan panggil Bapak Puji Tuhan. Saya tetap akan jawab. Hallelujah. Haleluya. Together with my wife, Pendeta Meti. Iya, bersama dengan saya Ibu Meti. Yes, we are doing it together. Kami melakukannya To bersama-sama the glory of God. untuk kemuliaan nama Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Praise the living God. Puji nama Tuhan. Praise the living Puji God. nama Tuhan. Hallelujah. I know Saya tahu that many people will be wondering, what this guy? I did not understand this man. Saya tahu mungkin ada yang bertanya-tanya, siapa ini Bapak yang kita kadang-kadang nggak mengerti dia. This one he go and carry cross. Ini datang kemana-mana pegang-pegang ini salib, mau bikin apa? Where did he get that cross? Dapat dari mana ini salib ini? Saya ada dapat di pojokan sana. Pantas saja ke belakang-belakang dia dapat ini. Kita ada dapat di pojokan Even sana. Pastor Sonny was shocked when he saw me with the cross. Pastor Sony juga kaget dia kita bawa ini salib kata. What this guy is doing this? Wah, bikin apa dia ini? Very big cross. Salib yang besar kata. Hallelujah. But it's for something. Tetapi ada maksud sesuatu. It's for a purpose. Ada tujuannya. And that purpose will be revealed. Dan tujuannya itu akan tersingkapkan pada hari ini. Right now, Mulai saat ini, Jesus said, Yesus berkata, take up your cross and follow me. ya, pikulah salibmu dan ikutlah aku. I call it cross relationship. Saya sebut itu dengan salib hubungan. Carry your cross Pikul salibmu and follow me. dan ikutlah aku. Open your Bible, let us see how Jesus Christ said it. Matthew chapter 16, Mari kita buka Alkitab kita dan kita lihat di dalam Matius, kitab Matius, verse 24. ayatnya yang ke-24. Verse 24. Matius ayatnya yang ke-24. He said, Verse. verse 24. Matthew 16. Oh sorry, Matius 16 ayatnya yang ke-24. We are reading this scripture every day. Ya, kita sering baca ayat ini, sering sekali But ayat we want ini. to take something from it. Tetapi saya mau ambil keluar sesuatu dan makna sesuatu dari sana ayat. I know this. Matius 16 ayatnya yang ke-24. I know this cross Saya tahu bahwa is heavy on my hand. bahwa salib ini adalah berat di tangan But I saya. will carry it till I finish. Tapi saya akan tetap memikulnya sampai saya selesai khotbah. Till I finish, not till I finish khotbah. Till I finish what I'm doing with it. Oh, saya akan terus bawa sampai kita selesai dengan tujuan kita bawa ini salib. Hallelujah. Oh. He said, verse 24. Ayat 24. Then Jesus said to his disciple, Ya. if anyone desire to come after me, let him deny himself and take up the cross and follow me. Yes. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau
mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Hallelujah. We are reading this thing every day. Kita sering membaca ayat ini hari-hari. Remember, Ingat, Jesus Christ said this before his death. Yesus menyampaikan perkataan ini sebelum hari kematiannya He tiba. told his disciples Dia berkata kepada murid-muridnya about this kind cross of a thing. tentang memikul salib ini. And how do you carry the cross to follow him? Bagaimana kau memikul salib itu dan mengikut dia? You have to deny yourself. Dia katakan di ayat ini bahwa kita harus, bagaimana kita memikul salib dan mengikut dia, itu adalah kita harus menyangkal diri. That is the prerequisite to carry the cross. Ini adalah syaratnya ketika kita memikul salib. You cannot carry the cross Kita tidak bisa memikul salib without denying yourself. dan mengikut dia tanpa kita menyangkal Jesus diri. Christ showed this example. Dan Tuhan Yesus menunjukkan ini sebagai contoh, We will get there. dan kita akan sampai ke sana. He said, deny yourself. Take up your cross and follow me. Dia katakan bahwa dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. But we understand it literally. Tapi kita kadang-kadang memahaminya secara literally. We did not really understand what Jesus Christ mean by take up your cross and follow me. Dan ada saatnya kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengerti apa yang dimaksud dengan Yesus. Apa yang Yesus maksudkan dengan memikul salib dan mengikut dia itu. Remember, Ya. he started when he predicted about his death. Ingatlah bahwa ini terjadi waktu prediksi tentang hari kematiannya itu datang. What his death will bring to the nation of the earth. Sebab kematiannya itu yang akan What his death will bring forth to the nations apa of the earth. tujuan daripada kematiannya bagi bangsa-bangsa. Hallelujah. Haleluya. His death and his resurrection. Kematian dan kebangkitannya. What it is pointing towards. Apa yang tujuan dibalik itu? To cross relationship. To cross relationship. To cross relationship. Itu untuk menghubungkan satu hubungan. And he said, menghubungkan kembali suatu hubungan yang terputus. Dan dia berkata, if you want to follow me, kalau engkau mau mengikut aku, you have to deny yourself. dikatakan kau harus menyangkal diri. Take up your Dirimu, cross. memikul salibmu dan mengikut aku. But what we understand, Tetapi apa yang kita pahami, that we will take our cross bahwa like this, dengan perkataan kita memikul salib seperti ini, put it on our shoulder, taruh di bahu kita, and start following him. dan terus kemudian mengikut dia. Or Atau we will carry the body. kita ada juga yang punya pikiran bahwa kita mengangkat beban. We start suffering. Kita mulai menderita, Suffering so hard. menderita begitu rupa. A life without happiness. Hidup yang tanpa kebahagiaan. A life in destitution. Destitute life. A life without money. Ya, hidup yang menderita, sengsara. A frustrated life. Hidup yang kadang-kadang membuat kita We frustasi. should carry that frustrated Ya, life. kita pikir kita harus terus membawa frustasi itu We should dalam carry that hidup pain. kita. We should carry that pain. Nah, kita terus harus menanggung penderitaan itu seumur hidup kita. We should carry those frustrations. Kita harus terus memikul kefrustasian itu We will carry those afflictions atau pergumulan itu and follow him. dan mengikut dia. It's not what you mean. Itu bukan arti yang But that sebenarnya. is what you are taught. Tapi itulah yang orang lain banyak yang orang And that is pikirkan tentang what memikul salib itu. And that is what I was taught too. Itu dulu yang saya pikirkan dulu sebelum saya tahu kebenaran ini. The what Jesus Christ means there is different. Tapi apa yang Yesus maksudkan di ayat ini yang saya dapatkan kemudian berbeda. It is not literally carrying cross. Itu bukan hanya gambaran memikul salib yang sesungguhnya. It is not literally carrying the load of life Bukan tentang memikul beban di dalam hidup and follow him. dan mengikut dia. No. Bukan itu. He is saying something deep. Tetapi dia berkata tentang sesuatu yang dalam di And situ. that thing that
that is deep Dan makna yang dalam itu di sana. is what I bring to you. Itulah yang mau saya sampaikan pada siang He hari is ini. talking about close relationship. Dia berbicara tentang salib hubungan. And before you go into that close relationship, Sebelum kita masuk di dalam salib hubungan itu, you must deny yourself. kita harus menyangkal diri kita. If you cannot deny yourself, Kalau engkau tidak bisa menyangkal dirimu, it is not possible. itu tidak mungkin. It will not be so easy Itu menjadi tidak mudah bagi for you to effectively enter into close relationship. untuk engkau bisa masuk di dalam hubungan salib itu. And again, Dan kemudian close relationship hubungan salib ini is not hard. itu juga tidak sulit. With him, Bersama dengan all dia, things are possible. segala sesuatu adalah mungkin. If the cross, Jesus Christ said, carry it and follow me. Kalau Yesus berkata, pikulah salib, ikut aku. If it is a load of life, Kalau itu bicara tentang beban hidup, he will not say, dia tidak akan berkata. my yoke is light. Di bagian yang lain dia tidak akan berkata bahwa salibku itu, kuk yang kupasangkan itu ringan. He will not say like that. Dia tidak akan berkata kuk yang kupasang itu ringan. But he said, Tapi dia berkata, my yoke is light. ya, kuk yang kupasang, kuk itu ringan. Come, all you are heavy laden, that I will give you rest. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku yang akan memberikan kelegaan bagimu. So following him Jadi mengikut Yesus is not about load. itu bukan berbicara tentang suatu beban. Mengikut dia Is offloading your load. itu adalah meletakkan bebanmu, Is offloading your problem. meletakkan persoalan-persoalan. So he did not mean to carry your load to follow him. Jadi Yesus tidak pernah memaksudkan bahwa ketika kau mengikut dia sambil orang bawa orang beban That itu, beban hidup. is the explanation we always get when we say carry your cross. Ya, karena sebelumnya itulah yang selalu kita dapatkan sebelum ini terbuka firman ini. Itulah yang selalu kita bayangkan setiap kali kita mendengar tentang memikul salib ini. Or the true explanation is cross relationship. Tetapi yang sebenarnya yang saya dapatkan adalah ini tentang salib, tentang hubungan. There is a relationship. Ada hubungan, You have to deny yourself ada satu hubungan yang dimana kita harus menyangkal diri kita if you want to follow him. kalau kita mau mengikuti. And he denied himself first. Dan dia menyangkal dirinya terlebih dahulu Deny his throne first. Leave his throne dan first. meninggalkan tatahnya terlebih dahulu, Strip away his position meninggalkan posisinya saat itu in divinity di dalam kekekalan and took up humanity. atau keilahiannya dia, mengambil dan jadi dalam bentuk manusia. So he showed us the example of what he made. Jadi dia menunjukkan kepada kita apa sesungguhnya yang dia maksudkan. Christ denied himself. Kristus menyangkal dirinya terlebih Come dahulu, in form of a man. datang dalam bentuk manusia. In Philippians 2:6-8. Di dalam, Philippians chapter di 2. dalam kitab Filipi kita Let us read it. mari kita baca bersama di dalam You will understand what I'm saying. Filipi 2 Philippians 2:6. di ayatnya yang ke-6. Filipi 2 ayatnya yang ke-6. Hallelujah. He's talking about Jesus. Nah, ini berbicara tentang Yesus. Are you there? He's talking about Jesus. Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Yes. Yes. Who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Read. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus Verse dipertahankan. 7. Ayat yang ke-7. But made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of men. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. He made himself of no reputation, Dia mengosongkan dirinya tanpa reputasi apapun taking the form of a bond servant, a form of slave. dan mengambil rupa seorang hamba. So he denied himself, Dan jadi dia menyangkal dirinya sendiri coming in the likeness of man. dan menjadi sama dengan Verse manusia. 8. Ayat 8. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even death on the cross.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. He humbled himself Yang merendahkan dirinya sendiri and become obedient dan taat to the point of death. sampai dengan kematiannya. So he denied himself. Jadi dia juga menyangkal And dirinya show us dan menunjukkan kepada kita, example of what he means. menunjukkan kepada kita contoh apa yang dia maksudkan dari ayat sebelumnya kita baca. We that will continue his ministry, Jadi kita yang terus melanjutkan pelayanan we di that muka will bumi ini, continue his gospel, dan kita yang terus melanjutkan Injilnya, we emulate from him kita belajar dari to Tuhan deny ourselves untuk kita menyangkal diri kita terlebih dahulu. many things Banyak hal on the flesh, di dalam daging to ini deny ourselves untuk menyangkal diri many kita. things of this life, Banyak hal di dalam hidup ini for us to be able to have that close relationship. untuk kita bisa menghasilkan buah-buah di dalam hubungan salib ini. What's that close relationship? Apa itu hubungan We salib need itu? to deny ourselves to have. Yang kita harus sangka If we want to follow Jesus, kalau kita mau mengikuti Yesus. because Karena this is the prerequisite for following him. And prerequisite is what you will do to follow him. jadi ini adalah syarat yang harus kita lakukan bagi kita yang ingin mengikuti Dia. You cannot just say, I will follow Jesus Christ. I will follow Jesus Christ. Karena kita nggak bisa bilang kita harus mengikuti Yesus, harus mengikuti Yesus saja tanpa kita melakukan apapun. Following him has some duties. Ya, mengikuti Yesus itu ada beberapa yang harus kita That's lakukan. why he introduced this cross relationship. Sebab itulah dia memperkenalkan hubungan salib ini. You can see this cross now. Bapak Ibu bisa lihat salib ini sekarang. You can see this cross now. Bapak Ibu bisa lihat salib ini sekarang. Can you see it? Bapak Ibu bisa lihat? People from the back, can you see it? Ya, Can you see it? People from the back. ya. Yang dari belakang bisa lihat? Yes. This is the cross Jesus Christ asks us to carry, to humble ourselves. Ini adalah salib yang Tuhan Yesus gambarkan untuk kita pikul, To deny ourselves to carry. untuk menyangkal diri kita ketika kita memikulnya. What does it represent? Apa yang digambarkan dari ini? The vertical. Maybe can go that side empty. Okay. Ya di sini ya, biar nggak tertutup dari itu. Nah, oke. This is the cross. Nah ini adalah salib. This is the vertical line. Ini adalah garis vertikal. This vertical line Garis vertikal ini represents melambangkan, mewakilkan your relationship with God, with the Maker. hubungan kita dengan Tuhan kita, You have to humble Sang yourself. Pencipta kita. If you cannot humble yourself, Di sini kita harus merendahkan diri kita, if hati you kita. cannot deny yourself, Kalau kita tidak bisa menyangkal you diri kita cannot di sini, have that relationship with your Maker. kita tidak bisa mempunyai hubungan yang dekat, yang intim dengan Sang Pencipta kita. And when you see this cross, Dan ketika kita melihat salib you ini, will find out that the vertical line is longer than the horizontal line. Kalau Bapak Ibu perhatikan, garis vertikal ini selalu lebih panjang It's longer. daripada yang vertikal ini. Your relationship with God, Horizontal, ya. your relationship with God, Artinya hubunganmu dengan Tuhan supposed to be far bigger. harusnya lebih besar, lebih banyak And hubungannya. when your Kalau bicara relationship with God goes up, ya. when your relationship with God goes up, Ketika hubunganmu dengan Tuhan itu ke atas, His relationship with you go down maka hubungan Tuhan dengan engkau turun ke bawah, towards you. menuju kepada engkau. That is the line, the vertical line. Ini adalah garis vertikalnya. I'm demonstrating something, but I will come to that. Ya, saya akan menjelaskan So sesuatu dan this saya akan sampai ke sana. this horizontal Sabar. line Nah, yang garis horizontal ini, is relationship with your neighbor, ini adalah hubunganmu dengan sesamamu, relationship with man, hubunganmu dengan sesamamu relationship with manusia. your the person at your left, Mungkin orang-orang yang ada di sebelah and kirimu, relationship with the person at your right. atau mungkin orang-orang yang ada di sebelah kananmu. That you have to humble yourself Engkau juga harus You have to merendahkan deny yourself. dirimu, menyangkal dirimu to have that relationship, untuk bisa punya hubungan itu. to spread His gospel, because His gospel is about relationship with man on your left and on your right.
untuk bisa menyebarkan Injil itu, karena Injil itu berbicara tentang hubunganmu dengan sesama manusia di sebelah kirimu dan di sebelah You kanan. cannot preach His gospel Kau tidak bisa memberitakan without Injil having that relationship with your fellow man on your right and on your left. tanpa kita punya hubungan yang baik dengan yang sebelah kiri kita maupun sebelah kanan. And for you to have that effective relationship, Dan supaya untuk kita bisa punya hubungan yang efektif you itu, must deny yourself. kita harus menyangkal diri You kita. must humble Kita yourself harus merendahkan diri kita. for you to have it. Buat kita untuk bisa If mempunyai not, hubungan it itu. will be difficult for you. Kalau tidak akan terasa sulit. Remember I said Ingatlah saya that katakan your relationship with God bahwa hubunganmu dengan Tuhan will be more than your relationship with God. harusnya lebih banyak dengan hubungan With your dengan neighbor. manusia. Kanan kiri, Kanan kiri itu it will be more than that. harusnya lebih banyak hubunganmu dengan Tuhan. Why? Kenapa? Because you cannot keep your trust on a man. Karena engkau tidak bisa menaruh pengharapanmu Your kepada trust atau and percayamu your kepada hope manusia. supposed to be on God. Nah, taruhlah pengharapan dan percayamu kepada So your Tuhan. relationship with God will be higher. Jadi hubunganmu dengan Tuhan harusnya lebih tinggi, You will focus lebih more banyak, on your lebih relationship. fokus. You will focus more on your relationship with God. Kau harus fokus hubunganmu dengan Tuhan lebih, Not neglecting your relationship with man. tanpa kita mengabaikan hubungan kita yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan dengan sesama kita. What about your relationship with God? Apa itu hubungan kita dengan Tuhan? How to reference Him? Bag- Reference Him. Like adore Him. Bagaimana? Like adoring Him. Okay, that particular relationship Ya, praktek tentang hubungan ini is to reference Him itu adalah untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita berhubungan in dengan form Tuhan of adoration. dalam bentuk penyembahan. How is your relationship with God? Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? How do you pray? Bagaimana waktu berdoa? How is your prayer life? Bagaimana kehidupan doa? How is your spiritual life? Bagaimana kehidupan rohanimu? How is your dream life? Bagaimana dengan kehidupan Do impian-impianmu? you dream at all? Apakah engkau bukan impian yang mimpi? Apakah engkau mendapatkan pesan melalui mimpi-mimpimu selama ini? Do you hear from God? Apakah engkau juga mendengar suara Is Tuhan? your relationship with God good? Apakah hubunganmu dengan Tuhan baik? This is what Jesus Christ is saying. Ini adalah apa yang Yesus Kristus When you katakan. have to follow Him, Ketika engkau mau mengikuti Dia, your relationship with God will be very good. hubunganmu dengan Tuhan haruslah baik, sungguh-sungguh baik. How do you fast? Bagaimana kau berpuasa? That's question. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan. How do you praise God? Bagaimana kau memuji Tuhan? How do you worship God? Bagaimana kau menyembah Tuhan? Are you the one that worship God only on Sundays? Apakah engkau adalah pribadi yang hanya memuji Tuhan di hari Minggu aja? Minggu saja. Hari Minggu saja. Are you the one? Apakah Ask yourself. semua orang bertanya Ask kepada someone by diri your sendiri? side. Ask Apakah someone kita by hanya your side. pribadi yang itu yang hanya Ask berdoa dan someone by memuji your Tuhan side. di hari Minggu saja? Ask someone from by your. Are you the one that worship God only on Apakah Sundays? engkau pribadi itu? Ask somebody by your side. Tanyakan kepada kanan kirimu, apakah Ask somebody by your side. Are you the one that is worshiping God only on tanya Sundays? kepada sebelah kanan maupun kirimu, apakah engkau Worshiping God only on Sunday. apakah engkau hanya menyembah Tuhan di hari Minggu? Tanyanya begitu. You ask. Tanya kepada kanan kiri saudara. You ask. What did he answer? What did he answer? Apa dia jawab? What did he answer? Apa dia jawab? Tanda jawab. He answered yes or no. Praise God. Dia tanda jawab. What did he answer? Anyone that did not answer is the one worshiping God only on Sunday. Kalau yang tidak jawab itu berarti dia cuma menyembah Tuhan di hari Minggu saja. In Nigeria, we call it Sunday medicine. Iya. Kalau di Nigeria, di negara saya, orang sebutnya itu Sunday medicine, jadi obat-obat hari Minggu kata gitu. Artinya kurang lebih.
Sunday, this one is Sunday medicine. Ya, kalau Sunday obat-obat hari Minggu berarti itu yang cuma datang ke gereja Only Sunday. atau cuma berdoa hari Minggu. Only Sunday they remember God. Hanya hari Minggu, waktu di hari Minggu aja dia ingat Tuhan. They wear their best clothes. Dia pakai baju dia yang terbaik, Wear their best shoe. pakai sepatunya yang terbaik, Spray their best perfume pakai parfum yang terbaik to God. untuk datang. That's not relationship with God. Tapi itu bukan hubungan yang sesungguhnya dengan Tuhan. It's not relationship with God. Itu bukan hubungan yang sesungguhnya dengan Tuhan. How is your prayer life? Bagaimana kehidupan doamu? Are you the one that when you are praying, Apakah engkau orang itu yang kalau ketika berdoa, you fall asleep? oh haleluyanya besok pagi, aminnya besok pagi. Oh Tuhan, oh Tuhan, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Lord. I give you glory, my Lord. Oh, gitu. Are you the one? Apakah ada yang gitu? Ada juga. Ada apa enggak? Bukan ada juga, ada banyak. Amin ya. Betul? Betul. Are you the one? Apakah engkau orangnya? You cannot even say amen. Engkau bahkan tidak sempat bilang amin. Sudah tasono. So fly. You fly. Are you the one? Apakah engkau orangnya? Are you the one that you woke up in the morning? Apakah engkau yang waktu bangun di pagi hari? You cannot even say, terima kasih Tuhan. Engkau bahkan waktu bangun engkau udah ada bilang terima kasih Tuhan pagi itu ketika kau bangun. You just woke up. Langsung bangun dari tempat tidur. Brush your mouth and go your way. Angkat gosok gigi kok Who langsung woke you anak up? BK. Who woke you up? Ingatkan kau siapa yang membangunkan kau? Do you know what it means to sleep and wake up? Apakah engkau tahu artinya tidur mau bangun? You will just wake up, just go like that. Engkau bangun saja mau langsung pergi pergi dan melakukan apa yang kau In mau Nigeria lakukan. we say to Fiawa, God forbid. Iya. Kalau itu kita tidak bisa ikut dia bahasa itu. Jadi kalau kurang lebih artinya itu ya, piawa itu artinya dijauhkan Tuhan, orang begitu. God forbid. That I will wake up. Bahwa saya akan bangun. I will not say a word of prayer. Jauhkan Tuhan kalau ketika saya bangun saya tidak mengucapkan satu kata apapun. Dijauhkan Tuhan maksudnya. And tell yourself, Dan katakan kepada dirimu, God forbid dijauhkan Tuhan that dari you saya. will wake up. Bahwa ketika You saya will bangun not say a word of prayer. saya tidak memuji Tuhan terlebih dahulu atau berkata sesuatu ucapan syukur terlebih dahulu. Amen. Amen. So many people here Jadi banyak orang di sini and people that watching me dan juga orang-orang yang sedang menyaksikan kami online saat ini from January to December. dari Januari sampai Desember. January 1 Yang Januari to December. sampai Desember, First, you never fast. yang sampai tanggal 31 dia tidak pernah puasa. Even in this church, Bahkan di gereja ini you juga fast every week, right? ada puasa tiap minggu toh? Ada. Every week, right? Ya. But there are some people here. Tapi ada orang juga di sini. It's January 1, 2025. Sejak Januari 1 sampai Desember 31 They have not fast. dia juga belum pernah puasa. Ada juga kata. Ada. If you want, Ada di tempat ini juga ada kata. if you want, Dari Januari sampai Desember dia juga tidak pernah ikut puasa. Ada kata dari orang. want to point out. And Pastor Sonny is announcing every Sunday. Kalau Pak Sony umumkan dan Ibu Gembal umumkan, We are going to setiap fast. minggu kita akan puasa. Fast on Thursday, right? Thursday. Puasa hari Kamis ya, tiap Kamis. Friday. Friday. And that they will fast on Friday. Mereka akan puasa hari Jumat. He gave the announcement.
Nah, dia sok kasih pengumuman But there dari are some suami yang people kembali. here watching me now. Tapi ada orang-orang yang di sini, jemaat-jemaat di tempat ini. If you like, I will point you. No. From January 1 Iya. till now, Dari Januari 1 sampai dengan sekarang, they have not fast. dia belum puasa sama sekali. Dia tidak puasa. They are in this church. Hah? They are here watching me. Ah, mereka ada di sini, Yes. sedang menyaksikan saya. So how your relationship with God will be? Jadi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? If you cannot fast. Kalau engkau tidak bisa berpuasa. Some people say before 12 noon. Before 12 noon, Ada yang bilang sebelum jam 12 siang. my body sakit. Bu, kita badan Why your body sakit? Kenapa badanmu sakit-sakit? Small your body warm, or my body sakit. Ya, sedikit sakit badan. Because you have, Piring demam. because you have not eat Karena engkau belum makan from morning, dari pagi. your body sakit. Jadi badanmu sakit. Tell yourself sorry. Katakan kepada dirimu sendiri, sorry ya. Say yourself sorry because you are not alive. You are not alive. Tell yourself sorry because you are not alive. Katakan kepada dirimu, sorry ya, sebab engkau tidak sedang hidup. From morning Dari pagi to 12, sampai jam 12, only 6 hours, hanya 6 jam, you did not eat. nggak makan. Your body shaking. Bongso ketofore. Dari pagi sampai jam 12 kan baru 6 jam soto tofore kata. Jadi harus menyesal kalau begitu. Your body shaking. Soto tofore. Aduh, so lelah kita, lelah ini, lelah itu. How your relationship with God will be? Jadi kalau begitu, bagaimana hubunganmu dengan If you Tuhan? cannot deny this flesh Kalau kau tidak bisa menyangkal dagingmu and fast for the glory of God, dan berpuasa untuk melihat how can you kemuliaan, relate with Him bagaimana kau bisa berhubungan in dengan this Dia? cross Di relationship? dalam hubungan salib yang saya gambarkan, yang kita lihat tadi. How can you praise Him Bagaimana engkau bisa praise Him itu? in spirit? How can you praise Him in Bagaimana spirit? engkau menggoyangkan atau menggerakkan Allah di dalam roh? If your life is full of flesh, Kalau hidupmu penuh dengan kedagingan, how can you pray worship Him in spirit? bagaimana engkau bisa menyembah Dia di That's dalam roh what dan Jesus Christ is kebenaran? saying. That's what Jesus Christ is saying. Inilah yang Yesus Kristus You have katakan. to deny Bahwa yourself. engkau harus menyangkal dirimu You have sendiri. to kill this flesh. Kau harus membunuh For kedagingan you ini to have that relationship with supaya God. bagimu engkau bisa memiliki hubungan That's dengan what He Tuhan. said. Itulah yang dia katakan. Deny yourself. Deny yourself. Dengan menyangkal dirimu, Take up your cross pikul to salibmu follow Him. untuk mengikut You Dia. cannot follow Him. Kau tidak bisa mengikut effectively. Dia You secara cannot efektif. follow Him effectively Kau tidak bisa mengikut Dia dengan efektif without having a good relationship with God. dan efisien tanpa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. That's what Jesus Christ means. Inilah yang Yesus Kristus maksudkan. So repent. Jadi bertobat. Repent. When you hear repent, Ketika engkau adalah orang atau terkena dengan it's firman not ini, engkau bertobat. only repent from sin. Itu hanya bertobat itu bukan hanya bertobat dari dosa-dosa yang berat-berat. No. Bukan. Repent Bertobat. from not having good relationship with God. Bertobat juga ketika kita merasa kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Set yourself aside Ya, pisahkan dirimu. for communion with God. Pisahkan dirimu untuk kamu bisa mempunyai saat teduh atau waktu teduh untuk bisa bersekutu dengan Set Tuhan yourself, lebih intim. set yourself aside for fasting and prayer. Pisahkan dirimu untuk kamu bisa berdoa dan berpuasa. At least Setidaknya once a month. satu kali, sekurang-kurangnya satu kali satu bulan. Not the one you are doing in the church. Bukan saat waktu engkau ada di The gereja, one you are doing for yourself. tapi satu hal yang kau lakukan buat dirimu Personal sendiri. one. Personal one. Kehidupan pribadimu. Is one name. Itulah yang saya maksudkan. Have that communion with God. Milikilah persekutuan yang itu, So dengan Tuhan. that you will have good channel, communication channel. Iya. Go up, God come down, go up, Yeah. God come down. Yeah. So that you have good communication channel. Iya, supaya hubungan komunikasimu dengan Tuhan itu lancar. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Itu lancar. Some people will be very quick to jump from their bed. Ada
di DP tempat They itu. will pray. They will go. You will talk to God. Kasih menyala DP motor, kau langsung. You will talk to God. You will talk to God. Tetapi kau harusnya berbicara In kepada prayer. Tuhan di dalam doa. Will you listen Apakah juga kau for mendengarkan? Him to respond? Sorry. For Him to respond. Apakah kau juga mendengar dari Tuhan? Untuk kamu bisa merespon, menanggapi apa yang Tuhan sampaikan. Don't you know Tidakkah kau tahu that prayer is communication? bahwa doa itu adalah komunikasi? Have you gone to somebody Apakah kau pernah ke seseorang after talking? setelah ngomong-ngomong You go. langsung pergi? Have you done that? Pernah nggak punya begitu? Have you done that? You go to somebody Misal bapak pergi pasok after seseorang, talking to that person. bapak cuma ngomong-ngomong kepada itu orang, You go. terus tanpa DP orang jawab, bapak suruh sampaikan aja lah. Bapak mau ngomong, mau bapak suruh sampaikan, mau bapak langsung pergi tinggalin itu orang yang bapak ajak bicara. You will not wait for the person to respond. Ya, bapak tidak tunggu orang yang bapak ajak bicara itu menanggapi apa yang atau menyampaikan apa yang dia mau sampaikan atau menanggapi apa yang bapak cerita. That's what we are lacking. Nah, itulah yang kita sering Prayer is kurang. communication. Doa ini adalah komunikasi kita After dengan you Tuhan. talk to God, Kita sedang berbicara you kepada Tuhan. listen for Him to talk to you back. Setelah engkau berbicara, engkau diam untuk mendengarkan kembali apa yang Tuhan ada jawab itu. Bagaimana tanggapan Tuhan? Ya. Some people here never dream. Never dream. Ada yang di sini belum Never pernah dream mimpi. at all. Tidak pernah mimpi sama sekali. They just sleep fly. Mereka cuma tidur kok hilang sama That sekali. is, Artinya their spiritual life kehidupan rohanimu is flat. itu rata, datar. You don't have any spiritual life at all. Kau tidak memiliki kehidupan rohanimu sama sekali. Some people can dream, Ada orang yang bisa but bermimpi, they never remember their dream. tapi ketika bangun dia tak ingat dia mimpi apa. That means your spiritual life is low. Nah, itu artinya kehidupan rohanimu rendah. You're supposed to be dreaming. Engkau harusnya bermimpi, And you're supposed to remember your tapi dreams kau ingat apa yang mimpimu itu when you wake up. ketika kau bangun. Because that's where God is talking to you. Karena ada bagian tertentu Tuhan juga berbicara That's lewat one of the mimpi. channels God used to talk to Ini you. adalah saluran juga yang Tuhan pakai untuk berbicara dengan kita. Because you cannot hear His audible voice. Karena kadang-kadang kita mungkin banyak yang sudah tidak bisa mampu mendengar suaranya secara audible lagi. Hallelujah. Haleluya. How your relationship with God is. How your commitment to His purpose. Ya, juga How is it your commitment to His purpose? apakah bagaimana juga komitmenmu dengan tujuan-tujuan Allah? Your commitment to His kingdom work Komitmen kita terhadap pekerjaan Allah, is part of terhadap your pekerjaan relationship. bagi kerajaan Allah. Is part of your relationship with Him. Ini adalah juga satu bagian daripada hubungan kita dengan Tuhan. What is His kingdom work? Apa itu pekerjaan kerajaan Allah? Making sure that His church is established on earth. Memastikan bahwa gerejanya tetap ada di muka bumi ini. Expanding His church. Mengembangkan gerejanya ke kanan dan ke Not kiri. expanding His synod. The God did not have synod. Ya, bukan mengembangkan sinode kita, karena Tuhan tidak punya sinode. But expanding His church. Tapi mengembangkan kerajaan Allah How melalui you gerejanya. committed Bagaimana kita in terlibat expanding dan His kingdom berkomitmen on earth. untuk mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. He said, Dia berkata, let your kingdom come on earth as it is in heaven. datanglah kerajaanmu, jadilah It's kehendakmu our di bumi prayer. seperti di It's surga. our prayer. Ini How adalah doa are you Bapa kami. committed for that kingdom? Tapi bagaimana kita terlibat di dalam kerajaan Allah For ini His glory untuk kemuliaannya? to cover the earth as it cover is as the sea cover the earth. Ya, bagaimana komitmen kita supaya kerajaan Allah ini memenuhi seluruh permukaan bumi seperti air menutupi lautan. And remember His promise Dan ingat janji Tuhan, that you worship Him in the truth and in spirit. ketika kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, You relate with Him kita terhubung dengan Tuhan, and He will relate with you. maka dia juga connect dengan He kita. said, Dia berkata, He will never leave or forsake dia us. tidak akan pernah meninggalkan kita. It is you Adalah kita that is forsaking Him. yang meninggalkan Tuhan. God is not forsaking you, Tapi Tuhan tidak pernah but meninggalkan you kita. forsaking Him. Adalah kita yang meninggalkan Most Tuhan. times, Banyak kali people will come to me and say, Prophet, God has forgotten me. banyak orang datang kepada saya bilang, oh
hamba Tuhan, ini apa Tuhan sudah meninggalkan saya. It's not true. Itu tidak benar. God did not forget you. It's you that forget God. Tuhan tidak pernah melupakan engkau yang melupakan Tuhan. It's you that forget your relationship with Him. Engkau yang melupakan hubunganmu dengan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. What about horizontal relationship? Sekarang bagaimana dengan hubungan yang horizontal? Relationship with your fellow man. Hubungan dengan sesama kita. How do you love your fellow man? Apakah engkau mengasihi How sesama? do you love your sister? Bagaimana engkau mengasihi How do you love your brother? saudara seimanmu, perempuan dan laki-laki? Are you the one that hate your sister and hate your brother? Apakah engkau orang yang saling membenci saudaramu perempuan dan laki-laki, saudara seiman? The Bible says, Alkitab berkata, he who hates his brother orang yang membenci saudaranya, is more than a murderer. ia He's a adalah murderer. seorang pembunuh. That's what the Bible says. Ini yang Alkitab Are katakan. you the one that hates? Apakah engkau seseorang yang If membenci? you cannot deny yourself, Kalau engkau tidak bisa menyangkal if diri, you cannot kill this kalau flesh, engkau tidak bisa membunuh kedagingan, you cannot love your enemies. engkau tidak bisa mengasihi And musuh. Jesus commanded us, Tetapi Yesus memerintahkan love kita, your enemies. kasihilah musuhmu. Love, pray for them that persecute you. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. How do you do that? Bagaimana engkau melakukan itu? In horizontal relationship, Di dalam hubungan horizontal ini. without killing yourself, Bagaimana mungkin kita melakukannya tanpa kita without menyangkal humbling yourself, kedagingan kita, tanpa kita merendahkan diri kita, without humbling yourself. tanpa kita merendahkan diri kita. That is taking that cross to follow Him. Nah, untuk bisa memikul salib itu dan mengikuti You Dia. cannot love your enemies Kita tidak bisa mengasihi musuh if you kita cannot humble yourself. kalau kita tidak mampu merendahkan diri kita dan menyangkal diri kita. Love. How do you help and support your brother, your sister? Nah, bagaimana kita bisa mendukung saudara kita laki-laki, saudara seiman kita laki-laki maupun How do you perempuan? help them? Bagaimana kita How do you mendukung support mereka, them? membantu mereka? What they are doing, Apa yang mereka lakukan? that is cross relationship. Ini adalah hubungan salib itu. If you don't know it today, Kalau Bapak Ibu belum tahu, ketahuilah hari ini. how do you tell your fellow man truth? Bagaimana kita bisa kasih tahu kepada sesama kita kebenaran? That one, this truthfulness is that one is has already eaten deep into Christian law. Truthfulness, lying. Ya, That one has already eaten deep into everybody's life. ya, Lying. ya. Kebenaran atau kebohongan itu yang masuk di dalam hubungan kekristenan itu, maksudnya yang seperti ini lah, ketidakjujuran kita dalam hubungan. Why are you lying? Itu masuk sampai ke dalam, sangat dalam sekali Why you hubungan lying to your kekristenan brother? kita. Why are you lying to your sister? Mengapa kita berdusta atau berbohong kepada saudara kita seiman, laki-laki maupun You perempuan? are not having a good relationship if you are lying, if you are a liar. Ya, kalau kita berdusta pada orang, kita orang tidak punya hubungan yang baik dengan orang. Hey sister, Ini contoh ya. hey sister, Hai sister. can you borrow me 500,000? Oh, apa? Can you borrow me Nona ya, kalau 500,000? seorang kan nona ya. Nona, boleh pinjam 100? I don't have money. Aku nggak punya doi. Langsung nggak ada doi. She has 10 million, Padahal dia punya 10 juta. and she says she don't have money. Tapi dia bilang dia nggak punya doi. You are lying to your brother. Berarti kan ngana barusta toh, ngarepe saudara seiman. You are lying to your sister. Ini contoh ya. Jangan apa. Berarti Translate. tapi ngana kan barusta. You are lying to your brother. Engkau berdusta mengamini saudara seiman. You are not telling him the truth. Engkau tidak mengatakan yang sesungguhnya. You see your brother. Engkau melihat saudara You see seimanmu your sister atau saudaramu going the wrong way. ada pilih jalan yang salah. You lie to him. Engkau bohong kepada dia. Yeah, it's good, it's good. Ya bagus, tidak apa-apa, boleh itu, boleh. Begitulah. How is your relationship with your brother and your sister? Nah, bagaimana hubunganmu dengan saudara seimanmu? If you don't want to give him, Kalau engkau tidak mau kasih dia, he asks to borrow money. kalau dia mau pinjam If you doi, don't want to give him, kalau tidak mau kasih, don't tell him you don't have money. jangan bilang tidak ada doi. Tell him Bilang, you don't have money to give him. saya tidak ada doi mau kasih Fernana. Gitu. Bukan tidak ada doi, tapi kita tidak ada doi mau kasih Fernana. I teach her that.
Karena dia ajak Pak kita begitu. They will ask her money. Kalau ada yang pinjam-pinjam dari Pak kita, She will say she don't have money. kita juga bilang begitu. Kita nggak ada Don't doa. say this. Stop saying this. Saya bilang kamu If you ngomong say you begitu. don't have money, you Kalau don't have anak money. bilang nggak ada doi, benar-benar nggak ada doi dan If you say you don't have money, you don't have money. nanti kalau bilang nggak ada doi terus nanti nggak ada doi beneran. This is your word. Stop saying Karena ini this. perkataanmu, jadi berhenti ngomong-ngomong begitu. I want her. Ya, saya sudah peringatin dia sangat Stop serius. saying you don't have Berhenti money. ngomong-ngomong begitu. So he always fall into that temptation. Saya selalu jatuh di dalam pencobaan yang sama itu. But I tell her, Tapi saya kasih tahu, tell them, bilang aja sama you mereka, don't have money to borrow. kita nggak ada doi kasih formana. Begitu. It's different. Nah, ini hal yang berbeda. For I don't have money. Daripada orang bilang orang nggak ada doi. Padahal ada. Pastor Sonny asked me, Pak Susoni tanya sama saya, can you borrow me 1 million? bisa nggak pinjam doi 1 juta dari saya? I have Contoh ya, contoh. 20 million. Nah, saya punya 20 juta. I have 20 million. Saya punya 20 But juta. I don't want to borrow him. Tapi saya nggak mau kasih pinjam Pak Soni. I will simply tell him, Saya akan kasih tahu dia baik-baik. Pak Susoni. Pak Susoni, I don't have money to borrow you. saya nggak ada kasih doi mau pinjam. Harus kasih pinjam mana? Tapi ambil doi yang ini. 300. 300 kita kasih. Selesai. You are not a liar. Engkau nggak berdusta kepada siapa-siapa. Save yourself so many headache. Iya, apa ya? Singkirkan ya, jauhkan orang dari segala masalah-masalah yang tidak perlu. Christians lie too much. Ya, kita orang-orang Kristen selama ini berdusta terlalu banyak. Hey, where are you? Di mana-mana? He will lie immediately. Seketika dia ada berdusta. Ada di mana? Immediately he open his mouth. He will lie. Seketika dia buka DP mulut, dia sok bilang dia sok berdusta. Hey, why did you not come my birthday? Tiap ada datang nanti kita ulang tahun. You lie. Bohong lagi. Why you lying? Apa bohong? I'm busy. I cannot come. Bilang aja kita lagi sibuk, kita nggak bisa datang. That person will not kill you. Nah, orang itu kan nggak mau bunuh pangan atau karena anak bilang begitu. Why are you lying? Mengapa gua berdusta? Oh, I'm sleeping. Oh, saya tak tidur. I forgot. Asal kita lupa. I'm sorry. Aku minta maaf. Why are you lying? Jadi tak perlu berdusta. Hey, my in-law called me that time. Berdusta. Kita pergi pada telepon kita bagi ini bagono sibuk. But you are at home. Padahal ada di rumah. That means that you forgot. Kasih tahu aja kita lupa. That you are sorry. Kita minta maaf. Why are you lying to your brother? Nggak usah berdusta. Why are you lying to your sister? Iya. Lying. Berdusta. You think that it is only fornication is sin? Lying is a Ya, serious sin. apakah Bapak pikir hanya cuma perselingkuhan, persinahan itu dosa? Berdusta juga dosa. Forgiveness. Pengampunan. Someone said, I will not forgive you. Ada yang bilang, kita tidak mau kasih ampun pada dia. If you are not forgiving him, if you cannot forgive him, Kalau engkau tidak bisa mengampuni dia, don't follow Christ. jangan ikut Kristus. Christ said, if you want to follow me, Karena Kristus berkata, kalau engkau mau mengikut aku, forgive your neighbor. engkau harus mengampuni sesamamu. You have to forgive your brother, your sister. Engkau harus mengampuni sesamamu, laki-laki maupun saudara seimanmu, laki-laki maupun perempuan. Man of God, you will not understand what he did to Bapak, me. Bapak pendeta, Bapak tidak mengerti apa yang dia sobekin pak kita. Who said I did not understand? Siapa bilang? I understand. Siapa bilang kita tidak mengerti? Forgive Mengerti. him. Tapi saya tetap mau katakan ampuni But dia. don't forget it. Forgive him, but don't forget it. Ampuni dia, tapi jangan lupakan itu. No. God forgive and forget. Ya. Tuhan itu memang mengampuni dan He melupakan. said, your sin and lawlessness I will remember no more. Ya, Tuhan bilang dosa dan pelanggaranmu aku tidak akan It is mengingat-ingatnya only lagi. God that will not remember. Hanya Tuhan yang tidak terada ingat-ingat. But we Tapi man, kita manusia, we will remember. kita ingat. Jadi ampuni dan ingat. But we will forgive. Dan kita akan mengampuni. How do you know that you have forgiven? Bagaimana kita tahu bahwa orang sudah mengampuni? You will remember.
orang masih ingat, without anger. tapi sudah ada kemarahan dalam hati. That means you are already forgiven. Artinya orang sudah mengampuni. Kalau ingat peristiwa itu, orang ingat, maka orang sudah You maaf. will remember it. Kita ingat itu. But once you remember it, Tapi ketika kita mengingatnya, in your heart, di dalam hati you kita, will not be angry again. kita sudah ada That's kemarahan. how to know that you have forgiven. Inilah caranya kita tahu bahwa kita sudah mengampuni. Forgiveness Pengampunan. is your relationship with God. Kanan kiri. Pengampunan itu, Your relationship with man. Kanan kiri. ya, pengampunan itulah itu berbicara juga ada di dalam hubunganmu dengan sesamamu di bagian kanan dan bagian kiri dari salib itu. So, Jadi, don't be foolish jangan dibodohin to forget untuk melupakan someone that poisons you. seseorang yang misalkan ada pernah kasih racun And you panas, survive the poison. tapi engkau selamat dari racun itu. You forgive him. Engkau mengampuni dia, You forgive him. engkau mengampuni dia, But don't forget, tapi jangan he lupa can poison you again. dia bisa bikin itu ulang So panganan. when you see him, Jadi ketika engkau ketemu dia, cover your food. engkau tutup rapa-rapa makanan. Kau ampuni dia, tapi kau tutup rapa-rapa makanan. Itu If namanya you see hikmat him ya. coming, if you see him coming, Kalau kau lihat dia datang, you cover your food. kau tutup ngarape makanan. It's not sin against you. Ini bukan dosa dengan ada betting, ini melindungi ngarape diri. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Peace. How do you promote peace Ya, among your brethren? kedamaian, damai sejahtera. Bagaimana kita bisa mempromosikan damai sejahtera itu di antara saudara seiman kita? Empathy. How do Empati. you show empathy? Bagaimana kita menunjukkan empati? How do you show compassion? Bagaimana kita menunjukkan belas How kasihan? do you show kindness? Bagaimana kita menunjukkan kebaikan kepada For sesama your kita? brother at the right and your brother at the left. Menunjukkan kebaikan kepada saudara seiman kita di sebelah kanan maupun sebelah kiri. How do you travel? People around you. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di Are sekeliling you kita? the one that is too stingy? Apakah engkau orang yang terlalu koncudu? Very, very stingy. Koncudu loh. Anything Apa ya? that enter your hand. Apakah engkau orang yang kalau sudah masuk ke tangan, masuk ke kantong sudah bisa keluar lagi? You cannot show kindness to your brother. Tidak bisa menunjukkan kebaikan kepada saudaramu. Every slightest something, Ada hal yang sedikit saja. you will know why. You are not gentle. Gentleness. Ya, kau marah. Gentleness matter. Marah. Kalau ada sesuatu sedikit saja, tak salah, langsung marah. Every slightest thing you want, Hal kecil aja kau so marah. you marah. Kau marah-marah. So what is gentleness? Apa itu kelemah lembutan? Politeness. Kesopanan. Self-control. Kontrol diri. Why are you a bitter person all the time? Mengapa kita itu jadi orang yang pahit You setiap are saat? bitter in your heart all the time. Sedikit-sedikit kepahitan, You sedikit-sedikit kepahitan. gnashing your teeth. So, Gnashing your teeth. ya so marah, so gigi, so kepahitan. You are not having a good relationship with your. Artinya kalau kita begitu, kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan sesama kita. Yes. Happiness and joy. Kebahagiaan dan sukacita. Open your Bible to Matthew chapter 22 verse 37. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius Matthew chapter 22 22 verse 37. 37. Confirmation of God's relationship. Matius 22 ayatnya yang ke-37. Confirmation. Ini adalah konfirmasi God's relationship. tentang hubungan salib ini. Remember, Ingatlah, you can only achieve it kita semua hanya mampu mencapai ini when you deny yourself. ketika kita menyangkal diri kita. Hallelujah. Haleluya. Jesus said to him, Ya, Yesus berkata kepadanya, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. yes. Ya, ayat 37 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. The greatest commandment. Ini adalah perintah yang terbesar. You shall love the Lord your God with all your heart, Kau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap with hatimu, all your soul, segenap jiwamu, with all your spirit. dengan segenap akal budimu atau rohmu. Vertical relationship. Vertical. Vertikal, hubungan yang vertikal itu, yang tegak lurus. That is the greatest commandment. Ini adalah perintah yang terbesar. That is the greatest commandment. Ini adalah perintah yang terbesar. Verse 38. Ayat 39. This is the first and the great commandment. Yang 38, sorry. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. That is the first. Itulah yang hukum yang pertama, Jesus said, yang terutama. deny yourself Yesus katakan, sangkalah dirimu, pikulah salib and follow me. dan ikut aku. You have this relationship. Engkau harus memiliki hubungan ini. The second one Yang kedua is the horizontal. adalah yang horizontal, hubungan yang horizontal ini. Yang dia katakan, Like it, you shall love your neighbor as yourself. dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. You shall love your neighbor Engkau harus mengasihi by sesama the right, di sebelah kananmu, by the left, di sebelah kirimu, as yourself. seperti dirimu sendiri. You should love them. Engkau harus mengasihi mereka. And for you to love them Dan buat engkau bisa mengasihi mereka effectively, secara efektif, you must be dead to your flesh. engkau harus mati dalam dagingmu. You know? Hello? Hello? Halo? Hello? Hai. You know? To love your neighbor as yourself Tahukah engkau mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? is difficult. Ini adalah sulit. You know it's difficult. Tahu nggak Bapak Ibu ini sulit? You know what it means? Tahu nggak apa artinya? As you bought that car, Ya, seperti misalkan Bapak Gembala beli mobil itu guling, you bought another one for your car. maka As you buy your car, wooling, you bought another wooling for your car. ya, maksudnya adalah ketika Bapak contoh, kalau Bapak Gembala beli mobil guling, harus beli satu lagi buat juga DP tetangga atau sesama. Itu maksud ayat ini. Sulit kan? You don't know? Nah, itu maksudnya. Love your neighbor as Dikatakan yourself. kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. How can you do this? Bagaimana kita bisa melakukan ini? If I buy this suit, Kalau saya beli baju ini, I will buy another one. saya beli I satu will lagi. not have, not my neighbor that have. Ya, maksudnya saya beli satu lagi buat kita saudara seiman yang tidak punya, bukan yang so ada. Yes, that's Yang what tak Jesus punya said. ini. Love your neighbor as Ini yourself. yang Yesus maksudkan. If you eat, Kalau engkau makan, let your neighbor that do not eat also. biarlah orang yang tak punya makanan juga makan seperti yang kau makan. How can you achieve this? Bagaimana kita bisa mencapai itu? Without killing your flesh. Tanpa kita bisa menyalibkan kedagingan kita, Without denying yourself. tanpa kita menyangkal diri kita. So when you want to buy a car, Jadi kalau ada yang mau beli mobil, you prepare siap-siap, money for two. siap-siap doli for 2 untuk. You buy one for yourself. Satu kau beli for You kanan buy pintu. one for your neighbor that has motor. Nah, kau beli satu for kanan pintu saudara yang naik motor. Who can do it? Siapa yang bisa melakukan? Di Who sini. can keep it? Siapa bisa melakukan perintah ini? Who? Siapa? The Lord that never has yourself. Bisa mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. As you love your wife, right? Seperti engkau mengasihi istrimu, right? And you live with her. Kau tinggal dengan dia kan? If you see a pastor Kalau kau lihat ada hamba Tuhan that reached 35 years yang sudah sampai 30 that never married, atau 35 tahun tapi belum kawin, is your neighbor. tapi adalah sesamamu, You will sponsor him married. engkau akan sponsor dia kawin. Sponsor dia kawin. Yes, you give him money to marry. Oh, kasih dia doi for dia bisa kawin. Jadi istri. So that he will enjoy like you. Supaya dia juga punya istri. That is love that never has yourself. Ini adalah arti dari mencintai sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Do you understand it? Bapak Bim paham? So whatever
you can do for yourself, Jadi apapun yang kau pikir kau mampu lakukan bagi dirimu sendiri, you will as well do it for seperti someone itu by your side. juga engkau lakukan bagi sesama. That is close relationship. Ini adalah hubungan salib yang saya bicarakan. That's what Jesus said. Inilah yang Yesus katakan. You want to follow me? Kalau kau mau mengikut aku, If you want to follow me, kalau kau mau ikut aku, deny yourself. sangkal dirimu, Carry this thing. pikulah salib And itu follow me. dan ikut aku. Hallelujah. Do you want to follow him? Kalau mau ikut dia, Hello? halo, You want to follow him? apakah Bapak Ibu Saudara mau ikut dia? You have to deny yourself. Kau harus sangkal dirimu. Love your neighbor as yourself. Kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. At least, Setidaknya, if you cannot do it perfectly, kalau engkau belum bisa melakukannya dengan sempurna, you try. kau coba. Setidaknya sedikit juga. If you are living in a house, if you are living in a house, Kalau engkau tinggal di dalam a rumah, beautiful house, rumah yang bagus, you can buy a house for someone that does not have house. kau bisa mampu beli rumah buat seseorang yang tidak punya rumah. Therefore, Artinya, brethren, demikianlah saudaraku. for example, Contohnya, you are living in a house of 1 billion. kau tinggal di rumah yang harganya 1 miliar. Try Coba, to buy a house of 50 million. belilah rumah. Coba kalau kau punya doi 1 miliar, So beli rumah pada orang yang tidak mampu, To someone that does not have a house. yang tidak punya rumah, setidaknya yang harga 50 juta. Hallelujah. There is a room of 50 million. Ya, ada juga rumah yang harga Yes. 50 juta toh. Am I right? Benar nggak? Am I right? Contoh nih contoh. Ya. So try to love your neighbor as yourself. Jadi cobalah untuk belajar mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. It's time. It's time. Translate. It is time Oh, ini adalah waktu. for you to buy a house for someone. Iya, iya. Dia bicara kepada saya, katanya ini waktunya saya beli rumah buat seseorang. Apa ya? I'm talking about you. It's time. You buy a room. Even if it's 14 million. You close your eyes, buy a room for someone that does not have a house. Oke, haleluya, amin. Yes. Likewise, everyone that's watching me. Seperti juga halnya yang sedang menyaksikan saya saat I ini. am not preaching something I cannot do. Saya tidak memberitakan sesuatu yang saya tidak mampu lakukan. No. Bukan. I am preaching something I know that I can do. Saya memberitakan ini sesuatu yang saya bisa lakukan. That's why I say, Sebab itulah saya katakan, if you cannot kalau engkau tidak mampu do it exactly how you do it for yourself, melakukan persis seperti yang anak perlakukan dalam diri, at least try setidaknya kau coba sedikit. to do something. Coba sedikit yang kecil yang anak mampu. God will appreciate you. Tuhan akan menghargainya dan melihatnya. Haleluya. Thank you, Jesus. Rise up. Let us pray. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Pemain musik, Thank you, tim Jesus. worship, boleh kembali. It is the close relationship Adalah hubungan salib that binds us together. yang mempererat, yang menyatukan kita semua. It is close relationship Adalah hubungan salib that brings us together. yang akan membawa kita bersama-sama, yang menyatukan kita bersama-sama, mengikat kita bersama-sama. Without close relationship, Tanpa hubungan salib we itu, will fall apart. kita akan berantakan terpisah satu sama We lain. will not have common vision. Kita tidak akan Vision. tidak ada punya pandangan yang sama. And when we have common vision, Kalau ketika kita punya pandangan yang without sama, close relationship, tanpa hubungan salib itu, we will not achieve that mission. kita tidak akan mampu mencapai tujuan itu, misi. So that's why Itulah sebabnya this close relationship is very important hubungan salib ini sangat penting for us to follow Jesus Christ. untuk kita bisa mengikuti Yesus. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Give me meeting. Kasih saya lagu. Yes. Thank you, Lord. Give me. Because of that. Be in the mood of worship. Semua di dalam suasana menyembah, Be in the berdoa. mood of worship. Semua menyembah, berdoa. Buka mulutmu. Hallelujah. Berdoa, menyembah. Thank you, Jesus. Tidak ada satupun yang diam. Thank you, Jesus. You are praying.
tolong saya to achieve this close relationship. untuk bisa sampai kepada tujuan hubungan saling ini. By your grace, Dengan kasih karunia-Mu Tuhan, help me. bantu saya. Have mercy on me Berilah belas kasihan kepadaku to have this close relationship untuk bisa sampai kepada hubungan saling ini with you bersama dengan Engkau, and with my fellow man. bersama dengan dan sesama saudara seiman saya. Yes. Be the one that watching. Desires to follow Jesus, no turning back. We have decided to follow Jesus. We have decided to follow Him. We will follow Him in truth and in spirit. We will follow Him in truth and in spirit. We will give up our cross to follow Him. We are ready to deny ourselves. We are ready to humble ourselves. To deny ourselves. To follow Him. We are ready, Lord. We are ready, Lord. We have decided to follow you. And we will follow you to the end. Be the one of worship. You have decided. You have decided to follow Him. Yes, Lord. We have decided to follow you. We have decided to follow you. We have decided to follow you. Lord Jesus, we have decided to follow you.
forsake us. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami On the road to follow you. di dalam jalan kami ketika kami mengiring In our weaknesses, di O dalam Lord, segala follow kelemahan kami you. ya Tuhan ketika kami mengikut Help Engkau. us. Engkau tolong kami In our way to follow you. di dalam setiap jalan kami mengikut Engkau. Lord, help us. Tuhan tolong kami, Forgive us. ampuni kami. In the things we cannot do right. In the things we cannot do right. Di dalam hal-hal yang kami belum mampu lakukan dengan benar, Lord, forgive us. Tuhan ampuni kami. Lord, we have humbled ourselves. Tuhan, kami sudah rendahkan We diri have kami. surrendered Kami sudah menyerah kepada to Engkau follow you. untuk mengikut We have Engkau. taken up the cross. Kami sudah memikul We salib have taken Engkau. up that relationship Kami sudah menjalankan hubungan ini to follow you. untuk mengikut Engkau. Guide us. Tuntun kami, Protect us in this call. Guide and protect us in this call to follow you. tuntun langkah kami Tuhan dalam kami mengiring For the glory of your name. untuk kemuliaan nama. Thank you, Jesus, Terima kasih Tuhan for all you have done. atas semua yang Tuhan sudah In lakukan. the mighty name of Jesus Dalam nama Christ, Tuhan we Yesus pray. Kristus kami Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin.